Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Untuk pembahasan yang pertama tentang teori belajar behaviorisme. Untuk teori belajar behaviorisme ini merupakan teori yang mengedepankan perubahan tingkah laku siswa. Nah, dalam teori ini terdapat sebuah stimulus dan respon. Nah, bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pemberian nasihat oleh guru, pemberian reward yang diberikan kepada siswa. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari siswa atas pemberian stimulusnya. Sehingga untuk perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Selanjutnya adalah penerapan teori belajar behaviorisme. Jadi untuk salah satu cara pengkondisian perilaku dalam proses pembelajaran adalah pemberian sebuah reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Pada kasus ini, guru akan memberikan hadiah kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan dan juga akan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, adapun pemberian reward ini bertujuan agar siswa dapat lebih fokus dan dapat memupuk semangat dalam proses belajar. Sedangkan pemberian punishment ini diharapkan dapat memberikan perubahan perilaku siswa agar bisa lebih fokus dalam mendengarkan materi pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behaviorisme pada pembelajaran IPA, yaitu di sini mengambil kasus untuk pembelajaran IPA kelas 7 pada materi besaran pokok dan turunan. Jadi, di sini Bu Rani memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan tentang besaran pokok dan turunan kepada siswa. Lalu, siswa ketika bisa menjawab, maka Bu Rani akan memberikan reward kepada siswa tersebut. Sedangkan jika siswa tidak bisa menjawab, maka Bu Rani akan memberikan punishment dengan cara siswa akan tetap disuruh berdiri di bangkunya. Nah, jadi cara yang dilakukan Bu Rani ini sudah merupakan contoh dari penerapan teori behaviorisme. Karena di sini Bu Rani sudah memberikan sebuah stimulus dan sebuah respon terhadap siswa yang dapat menimbulkan suatu perubahan perilaku pada siswa. Selanjutnya adalah teori belajar sosial kognitif. Untuk teori belajar kognitif ini merupakan teori belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana Albert Bandura menjelaskan bahwa teori ini dapat diwujudkan melalui pengamatan sosial. Teori ini juga menyatakan bahwa setelah siswa melakukan pengamatan, maka siswa dapat melakukan refleksi diri untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Untuk penerapan teori belajar sosial kognitif ini dilakukan dengan cara menerapkan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning ini merupakan model pembelajaran melalui sebuah proses penemuan untuk memecahkan permasalahan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan model discovery learning ini berupa yang pertama adalah pemberian rangsangan, yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Salah satu contoh pembelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran discovery learning yaitu pada materi gelombang dan cahaya. Jadi pada tahap pertama yaitu siswa diberikan rangsangan. Siswa diberikan sebuah fenomena, muncul sebuah pelangi dari percobaan sederhana serta menayangkan video peristiwa pelangi. Kemudian fase yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Jadi di sini siswa melakukan identifikasi terhadap fenomena tersebut dengan diberikan pertanyaan pemantik. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Di sini siswa diminta untuk mencatat hasil identifikasi dari fenomena tersebut. Yang keempat adalah pengolahan data. Siswa melakukan diskusi bersama teman kelompoknya untuk mengolah data yang telah diterima. Yang kelima adalah
Pembuktian. Nah, untuk pembuktian ini, siswa melakukan percobaan menggunakan alat sederhana sebagai bentuk pembuktian pada fenomena tersebut. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Jadi di sini siswa dengan dibimbing oleh guru menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan atau percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang berpandangan bahwa proses pemahaman atau pembentukan pengetahuan siswa dilakukan oleh siswa itu sendiri. Artinya siswa di sini sudah dianggap memiliki pengetahuan awal sebelum mempelajari suatu pengetahuan yang baru. Nah, pada teori ini guru hanya berperan sebagai fasilitator ataupun membimbing proses pembentukan pengetahuan baru oleh siswa sehingga bisa berjalan dengan lancar. Menurut teori belajar konstruktivis Vygotsky, pengaruh lingkungan, sosial, dan budaya akan membuat pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu menjadi semakin kompleks. Dalam melaksanakan teori belajar konstruktivisme ini bisa dengan penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Untuk model pembelajaran PBL ini merupakan model pembelajaran yang berorientasi kepada masalah. Jadi, di sini model ini mengaitkan atau menghubungkan permasalahan kehidupan sekitar dengan materi yang akan dipelajari. Pada model pembelajaran ini, guru hanya bertugas untuk membimbing penyelidikan siswa yang dilakukan secara mandiri. Artinya guru tidak langsung mentransfer materi atau pengetahuan baru kepada peserta didik. Langkah-langkah untuk model pembelajaran PBL yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Contoh penerapan model PBL terhadap pembelajaran IPA yaitu pada materi zat aditif. Fase pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Jadi siswa dihadapkan dengan sebuah perbandingan yaitu mangkok yang berisi nasi putih, berisi nasi kuning, dan berisi nasi hijau. Kemudian dilanjutkan pada fase kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, pada fase kedua ini siswa diberikan pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik mengenai perbedaan yang tampak antara ketiga nasi yang ada di gambar. Kemudian fase yang ketiga adalah membimbing penyelidikan baik itu kelompok ataupun individu. Nah, pada contoh ini siswa dibentuk kelompok menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian fase yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini peserta didik diberikan sebuah lembar kerja siswa dan disuruh untuk melakukan menganalisis tentang permasalahan yang ada di LKS dengan bimbingan guru. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas dan juga siswa dengan dibimbing guru memberikan sesi tanya jawab dengan peserta atau siswa yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang model-model pembelajaran yang menerapkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu model pembelajaran Problem Based Learning. Untuk model pembelajaran PBL ini berorientasi pada masalah. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan baik itu kelompok ataupun individu, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran kedua yaitu Project Based Learning. Nah, untuk Project Based Learning ini, peserta didik berperan aktif dalam membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua membuat desain proyek, yang ketiga menyusun penjadwalan, yang keempat memonitor kemajuan proyek, yang kelima penilaian hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu Learning Cycle 7E, yang mana model pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sebuah konsep ataupun sebuah prinsip dari suatu materi pelajaran.
Nah, untuk tahapan-tahapannya ini terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama adalah elicit atau memperoleh. Pada fase ini, guru memberikan pertanyaan awal yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari guna menentukan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah engagement atau menghubungkan. Nah, pada fase kedua ini, siswa diminta untuk merumuskan prediksi-prediksi tentang fenomena yang akan dibahas dalam tahap eksplorasi. Nah, yang ketiga adalah exploration. Pada fase ini, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok, kemudian mengkaji prediksi-prediksi yang telah dirumuskan pada fase sebelumnya. Nah, pada fase ini bisa dilakukan dengan melakukan praktikum sehingga siswa bisa menggunakan atau melibatkan seluruh panca inderanya untuk berinteraksi dengan lingkungan dan objek yang dipelajari. Yang keempat adalah explanation atau menjelaskan. Di sini siswa mempresentasikan hasil eksplorasinya dalam diskusi kelas. Jadi siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan hasil eksplorasinya kepada siswa lain. Yang kelima adalah elaboration atau mengembangkan. Pada fase kelima ini, setelah siswa memperoleh pemahaman yang telah dibangun secara diskusi, maka jika terdapat siswa yang mengalami miskonsepsi, guru berperan untuk mengatasi miskonsepsi tersebut atau meluruskan. Yang keenam adalah evaluation atau evaluasi. Pada fase ini melakukan evaluasi terhadap pengetahuan, pemahaman, serta penguasaan kegiatan pemecahan masalah dalam konteks yang baru atau situasi yang baru. Yang terakhir adalah extended, di mana pada fase terakhir ini siswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai fenomena yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya adalah model inquiry based learning. Untuk model inquiry based learning ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pertanyaan, ide, dan pengamatan siswa. Tahapan-tahapannya yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Kemudian siswa diminta untuk merumuskan masalah. Yang ketiga, siswa diminta untuk merumuskan hipotesis. Jadi di sini siswa membuat hipotesis dari pertanyaan rumusan masalah. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis, dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran experiential learning. Nah, untuk model pembelajaran ini berfokus dan berpusat pada pengalaman yang akan dialami oleh siswa itu sendiri. Tahapan-tahapan untuk model ini yang pertama yaitu pengalaman nyata. Tahap pertama ini merupakan tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret yang pernah dialami oleh siswa. Yang kedua adalah observasi refleksi. Nah, di sini pada fase ini siswa secara aktif melakukan observasi terhadap kejadian yang pernah dialami. Yang ketiga adalah konseptualisasi. Di sini setelah siswa melakukan observasi, maka siswa diberi kebebasan untuk membuat konsep ataupun merumuskan hasil pengamatan. Yang terakhir adalah implementasi atau eksperimen. Nah, pada tahap terakhir ini siswa diuji untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain. Dan juga siswa diarahkan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan konsep pada kehidupan nyata. Dan model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran POE, di mana model pembelajaran ini dikembangkan untuk menemukan kemampuan memprediksi siswa dan alasan mereka dalam membuat prediksi. Tahapan-tahapannya yang pertama adalah predik. Nah, pada tahap predik ini, siswa memprediksi atau membuat dugaan suatu peristiwa dan permasalahan dari hasil demonstrasi. Yang kedua adalah observe. Nah, pada fase kedua ini, siswa melakukan eksperimen berdasarkan dugaan atau prediksi yang sebelumnya telah dibuat.
Artinya, dugaan tersebut harus didukung oleh sebuah percobaan yang nyata agar bisa membuktikan apakah prediksi itu benar ataupun salah. Yang terakhir adalah explain. Nah, pada fase terakhir ini, siswa mendiskusikan alasan prediksi yang mereka buat dan terakhir menjelaskan hasil prediksi. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus untuk meningkatkan motivasi siswa. Untuk studi kasus yang pertama yaitu tentang Tania yang berusia 7 tahun akan tetapi memiliki kemampuan yang rendah dan juga keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka langkah guru untuk mengatasinya yang pertama bisa dimulai dengan melakukan pendekatan secara interpersonal kepada Tania. Di sini guru bisa mengajak Tania berbicara atau sering menanyakan hal-hal yang ringan kepada Tania, sehingga Tania bisa merasa nyaman terhadap guru tersebut. Kemudian, jika sudah Tania bisa merasa nyaman terhadap guru tersebut, dilanjutkan dengan mencari tahu alasan terjadinya permasalahan. Jadi, di sini guru bertugas untuk menggali secara lebih detail dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri Tania. Kemudian, selanjutnya adalah guru merumuskan atau mendiskusikan solusi permasalahan. Setelah guru mengetahui akar dari permasalahan Tania, maka guru merancang skema penyelesaiannya. Misalnya saja, jika kemampuan Tania rendah dikarenakan gaya belajar yang salah, maka guru dapat membantu Tania menemukan gaya belajar yang cocok dengannya. Jika kemampuan Tania rendah karena kurang fokus, maka guru bisa memberikan sebuah ice breaking yang sekiranya cocok agar Tania bisa fokus dalam pembelajaran. Setelah selesai mendiskusikan dari solusi permasalahan, maka selanjutnya memberikan pemahaman atau motivasi atau penguatan positif secara berkala kepada Tania. Di sini guru juga dapat berbicara kepada Tania tentang apa yang ia sukai, sehingga guru dapat mengarahkan Tania dari hal yang ia sukai dapat terus dikembangkan untuk kebaikan masa depannya. Kasus yang kedua yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa Samuel yang berusia 10 tahun. Pada kasus ini, guru bisa memulai dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa dan juga orang tua dari Samuel. Dikarenakan Samuel masih berusia 10 tahun, maka tentu Samuel juga membutuhkan pendampingan dan pengawasan dan serta cenderung meniru tingkah laku orang yang ada di sekitar Samuel. Sehingga guru harus bekerja sama dengan siswa agar Samuel dapat belajar dengan nyaman dan senang di sekolah. Kemudian langkah selanjutnya, guru bisa memberikan penguatan dan motivasi secara berkelanjutan. Pada tahap ini, guru memberikan motivasi dan menanamkan mindset kepada siswa bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Jika siswa sudah berusaha semaksimal mungkin, maka tentu akan juga membuahkan hasil yang baik pula. Dengan demikian, tugas siswa hanya belajar dengan sebaik mungkin tanpa perlu memikirkan hasil yang akan ia peroleh. Yang terpenting siswa di sini adalah belajar secara maksimal. Yang ketiga adalah guru mengapresiasi setiap proses pembelajaran. Di sini guru mengapresiasi setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Samuel, dikarenakan guru sudah menanamkan mindset bahwa proses lebih diutamakan daripada hasil. Jadi guru di sini tidak hanya menitik beratkan pada hasil saja, melainkan selalu menghargai usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh siswa Samuel. Yang terakhir adalah guru menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dalam penerapan model pembelajaran yang menyenangkan ini bisa dengan menerapkan games atau melakukan diskusi dengan peserta didik ataupun siswa, sehingga siswa akan belajar lebih nyaman dan tenang tanpa ada bayangan-bayangan hasil yang akan didapatkannya. Studi kasus yang ketiga adalah untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa Sandra yang berusia 13 tahun, di mana gambarannya di sini Sandra memiliki karakter yang tenang di dalam kelas akan tetapi meremehkan keterampilan teman-temannya. Jadi di sini guru bisa mulai dengan melakukan pendekatan secara interpersonal kepada Sandra.
Guru harus memulai terlebih dahulu melakukan pendekatan pada sandera, seperti halnya dengan melakukan obrolan ringan dan santai kepada sandera untuk mengetahui latar belakang atau penyebab sehingga sandera bisa mempunyai karakter sering meremehkan teman di kelasnya, dan juga untuk membentuk ikatan atau bonding antara guru dengan siswa. Yang kedua adalah guru memberikan apresiasi pada sikap tenang sandera. Jadi di sini juga guru harus tidak lupa untuk mengapresiasi sikap sandera yang tenang di dalam kelas, sehingga sandera merasa dihargai dan tetap mempertahankan sikap tenang tersebut. Yang ketiga adalah guru melakukan inisiatif dengan membuat pembelajaran dengan berbasis kelompok. Nah, dalam case ini, sikap meremehkan keterampilan teman-temannya dalam proses belajar dapat melakukan inisiatif dengan sering membuat pembelajaran secara berkelompok, sehingga dalam pembelajaran tersebut diperlukan sebuah kerjasama tim, sehingga memungkinkan sandera bisa tersadar bahwa dalam kehidupan sosial dibutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Dan tidak semua hal bisa dikerjakan oleh seorang diri saja. Nah, yang terakhir adalah guru bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan arahan dan motivasi kepada sandera. Seperti halnya guru memberikan sebuah nasihat kepada sandera, pentingnya kerjasama, pentingnya tolong-menolong, dan pentingnya menghargai satu sama lain. Pembahasan terakhir yaitu mengenai Robert yang memiliki minat yang rendah dan juga tinggal bersama bibinya. Jadi, pada kasus ini, guru bisa memulai dengan melakukan pendekatan secara interpersonal kepada Robert. Nah, untuk pendekatan ini bisa dilakukan di luar jam sekolah secara intensif dengan mencari topik-topik ringan yang disukai oleh Robert. Nah, di sini juga bibi Robert harus memberi pengertian tentang kondisi anak di sekolah. Yang kedua adalah mencari tahu alasan terjadinya permasalahan. Nah, di sini guru melakukan obrolan ringan kepada Robert untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada Robert, sehingga Robert memiliki minat yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nasihat dan memaparkan kemungkinan akibat dari sikap Robert. Guru memberikan nasihat kepada Robert dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan Robert jika Robert tetap memiliki minat yang rendah dalam belajar. Yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran sosial kognitif. Di sini, ketika pembelajaran berlangsung, maka guru perlu menyisipkan dengan teori belajar sosial kognitif, sehingga perlahan-lahan Robert bisa mencontoh hal-hal baik yang diharapkan akan membantunya di masa depan. Baik, sekian pembahasan dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.